Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Cika dari Jurnalis with Kakak Astu. Nah, di sini kita bareng siapa nih hari ini? Halo semuanya, dengan saya Coach Fitri Nicho, biasa saya disapa Coach Fitcho, jadi saya ahli di bidang public speaking. Oke, Miss Fitcho. Nah, Miss Fitcho nih hari ini ngapain sih di sekolah Kalam Kudus ini? Jadi adik-adik sangat senang ya hari ini diberi kesempatan bagi saya berbagi itu gak akan membuat saya miskin. Justru akan banyak orang juga akan mendapatkan ilmu yang luar biasa yang bermanfaat buat mereka. Jadi hari ini saya itu lagi ada di Kalam Kudus yang di Kosambi, pastinya di jenjang SMA untuk berbagi kenapa kekuatan public speaking itu sangat mengubah kehidupan seseorang. Wow, keren banget sih dari tema-temanya. Tema public speaking aja itu udah kelihatan keren gitu. Oke, Miss, aku mau tanya beberapa pertanyaan ke Miss, boleh nggak sih, Miss? Oh boleh, banyak juga boleh. Oh iya, dah, oke. Jangan dikit aja ya, Iya, banyak. nggak apa-apa. Oke, Miss, pertama mau tanya, Miss, sejarah Miss bisa public speaking sampai kayak gini tuh dari mana nih, Miss? Oke, jadi saya selalu tidak malu untuk menceritakan ini ya, bahwa sejarahnya kenapa bisa, karena saya dulu adalah anak yang pernah dibully, minder, dan itu ternyata berpengaruh ya dari sebuah ucapan yang ternyata berefek buat kehidupan saya. Akhirnya saya kalau nggak keluar dari zona ini, kalau nggak sendiri yang menyelamatkan diri, ya nggak akan bisa. Akhirnya saya belajar secara otodidak mendalami, terus latihan, terus ikut kesempatan untuk perform, speech, berbicara, pidato. Dari situlah saya melihat bahwa oh ternyata fun ya, seru ya. Akhirnya dari situ menggerakkan saya untuk terus melatih diri saya. Dan dari situ saya melihat banyak orang juga yang terinspirasi dengan apa yang saya lakukan. Akhirnya mereka minta saya untuk mementoring mereka, bahkan dari orang tua dan anak-anak remaja, pemuda gitu ya. Dari situlah saya tergerak. Bahkan sekarang juga banyak perusahaan-perusahaan ternyata SDM-nya juga membutuhkan untuk belajar public speaking. Wow, keren banget sih, Miss. Untuk datang ke sini aja tuh udah keren banget sih, bisa ngajarin materi buat Apalagi kita. ada ini ya, host kita yang makin keren. Makasih ya. Aku juga masih belajar, jadi butuh Keren. untuk belajar lagi. Nah, berarti itu faktor yang membuat Miss itu makin berkembang di public speaking ya. Yes, benar sekali. Jadi yang penting adalah latihan. Kalau nggak ada latihan, nggak ada jam terbang, kita nggak tahu porsi kita udah sampai di mana. Karena selalu kebanyakan orang adalah gini loh Cika, takut untuk memulai. Selalu mikirnya bisa nggak ya, berhasil nggak ya. Kalau kita cuma mikir ke situ, kita nggak akan maju, kita nggak akan mencoba. Tapi dengan kita mencoba, akhirnya kita tahu sampai mana batas kemampuan kita. Oh begitu, Miss. Oh keren banget. Jadi kalau misalnya kita mau mencoba sesuatu, apalagi yang public speaking itu kita coba aja ya. Yes, lakukan aja, ambil kesempatan. Kalau bisa dikasih guru, dikasih kesempatan perform, ambil aja. Jangan tunggu sempurna dulu lah. Nggak ada manusia yang sempurna ya. Iya, that's true banget ya, Miss. Berarti kita tuh kalau dikasih kesempatan tuh kita coba di depan umum. Yes. Karena kenapa? Kalau jam terbang kita semakin banyak, kita semakin Bener. lebih mengerti gitu. Setuju. Ya. Karena kan kita udah lebih nguasain panggung lah ya. Ya, istilahnya. jadi tahu, benar sekali. Kayaknya sudah cukup ya dia sampaikan semua. Oke, silakan. Oke, lanjut Miss. Menurut Miss, public speaking itu secara definisi pribadi itu apa sih, Miss? Bagi saya public speaking itu adalah the whole of my life ya. Kalau nggak ada public speaking ini mungkin saya nggak bisa seperti Coach Fitri yang hari ini. Karena skill public speaking inilah yang mengubah hidup saya. Bukan hanya diri saya yang terubah, ternyata banyak orang yang saya bimbing, saya mentoring, mereka juga berubah. Itulah momen yang menurut saya bahwa luar biasa sih yang dikasih Sang Pencipta ya. Di saat orang melihat atau kamu menilai itu sebagai keminderan Anda, ternyata itu diubah jadi sesuatu yang the whole of my life yang bisa mengubah hidup orang menjadi lebih baik. Akhirnya lahirlah the power of public speaking saya gitu. Wow, keren banget ya, kesaksian hidup Benar. banget ya. Oke, Miss. Mau tanya Miss, untuk Miss sendiri itu udah tertarik public speaking itu dari mulai kapan? Oke, nah sebenarnya ya buat adik-adik, kenapa saya mau sampaikan ini? Thank you ya Cika pertanyaan ini. Kenapa banyak orang tidak sadar kalau di saat momen mereka sekolah, justru bersyukur kalau sekolah kayak Kalam Kudus nyediain fasilitas pembimbingan seperti public speaking. Kalau saya menyadarinya di saat saya usia 26-27 tahun. Kalau mau bilang telat, karena saya udah melewati masa kuliah, SMA udah lewat, kuliah udah lewat, kerja udah lewat. Di situ kayak merasakan, ini mau ngapain ya? Kok kayak nggak punya satu skill ya yang bisa saya bagikan atau saya ubah hidup saya. Nah dari situ akhirnya saya menyadari, malah di usia 26-27 itu saya baru sadar. Ternyata di situ saya baru menemukan cerita tentang gimana public speaking saya itu hidup. Wow, keren banget ya, Miss. Tapi kan namanya usia itu tidak menghalangi kita untuk berkarya ya, Miss. Kalau satu kutipan saya itu adalah ini Cika, usia boleh bertambah tapi jiwa tetap muda. Wow, keren banget sih, Miss. Keren banget ya.
Iya sih, aku ngedenger Miss tuh jadi terinspirasi gitu. Berarti kita nggak stop learning gitu, karena Yes. masih banyak banget yang perlu kita Bener. pelajari dalam hidup kita selain yang Setuju. ya begitu-begitu aja gitu. Setuju. Iya. Oke Miss, berarti Miss ngerasa tuh benefit di public speaking tuh apa aja sih? Waduh, benefitnya banyak ya Cika. Justru dari public speaking ini saya bisa jadi ngecuan. Kalau kata orang ini kan sarangnya ya, ini bisa ngecuan. Ternyata menghasilkan menggemukkan rekening ya. Kenapa? Semua orang membutuhkan uang, setuju ya. Tapi uang bukanlah segalanya. Di saat saya menyadari, saya mendalami skill ini, saya bisa berbagi dan saya juga menggunakan skill ini untuk mungkin jadi MC, menjadi seorang trainer, coach. Ternyata itu rezekinya datang sendiri. Bukan hanya secara materi, tapi secara hal-hal yang lain juga orang terinspirasi, orang juga terberkati dari skillnya itu. Nah, itu yang saya rasakan. Wah, keren banget sih Miss. Aku sih ngerasa juga untuk public speaking itu jadi center of everything. Karena apa? Yes. We need to talk with people gitu. Ya, nggak Karena- bisa bicara sendiri kan? Karena kita kerja kan ya kita jadi pemimpin atau apa gitu, memimpin sesuatu kan harus berpublic speaking atau kagak berkomunikasi Bener. dengan orang lain. Setuju sekali. Iya. Harus punya skill public speaking. Setidaknya sedikit pun tidak apa-apa. At least kamu bisa confidence daripada kamu sama sekali tidak confidence. Itu lebih berbahaya. Iya, karena kalau tidak confidence kan segala sesuatu ribet ya Pak. Dan kamu akan insecure terus. Nah, seperti itu yang terjadi. Oke, Miss. Miss mau tanya, untuk Miss sendiri itu motivator atau menjadi trainer di sekolah-sekolah saja atau ada bikin YouTube atau bikin apa? Oke, jadi aku juga sering sebenarnya buat konten ya. Konten itu ya sebenarnya konsisten. Saya lebih ke personal sosmednya saya sih, lebih memberikan tips-tips. Sekarang lagi belajar terjun ke dunia TikTok, apalagi yang orang bilang ya sehari bisa dapat berapa miliaran segala Oh, iya, macam. bener. Jadi menurut saya bahwa you have a good motivation, you have a good potential, bahwa kamu punya semuanya, skill itu kamu bisa gunain kok di sosial media. Jadi jangan cuma lihat sosial media itu negatif thing ya. Makanya bisa kok anak-anak sekolah bisa menghasilkan, gak salah. Nah dari skill yang kamu miliki kamu buat jadi sebuah konten. Kalau buat saya buatin ke konten. Kadang saya bagiin ke sosial media saya. Ternyata itu bisa dilihat orang dengan banyak viewers, banyak likes. Ya bukan soal viewer dan likesnya banyak ya Cika. Biasa orang selalu lihatnya itu, bukan. Tapi ternyata dari situ saya bisa mendapatkan network yang baru. Orang kenal saya ternyata dari konten saya. Berarti ada sesuatu, something yang saya bisa bagi dan memberikan positif buat orang. Oh, kurang lebih kayak personal branding. Yes, benar. Itu penting sekali. Iya benar, di jurnalistik Iya. ini kita juga lagi membangun personal branding kita masing-masing. Benar. Balik lagi butuh public speaking ya. Iya, benar. Iya kan? Benar. Keren banget sih Miss. Sama Miss, untuk konten sosial media Miss tuh namanya apa sih, biar kita tuh kalau penasaran kita bisa cari. Oke, ya jadi kalau teman-teman mau follow, sebenarnya saya punya yang di namanya kalau YouTube saya baru bangun lagi buat yang namanya Speak Up Beta Academy. Itu activity saya kalau kasih sesi. Jadi saya mau lihat setiap anak-anak muda gitu ya, bahwa jangan pikirannya close mind tentang public speaking itu nggak menyenangkan. Saya ingin kasih lihat orang lihat bahwa itu kegiatan yang learning by doing, have fun gitu. Nah kalau sosial media pribadi saya adalah @fitrini_chow, CHOW. Jadi kalian bisa lihat banyak aktivitas yang saya lakukan. Jadi saya juga Cika bukan cuma as a coach, saya cuma ngomong ya belajar ini belajar itu, tapi sendiri praktekkan. Nah konten-konten praktekkan itu, jam terbang itu saya share buat orang bahwa bukan menunjukkan hebatnya diri kita, tapi dari situlah akhirnya banyak orang terinspirasi. Wah ternyata bisa ya semua dipelajari seperti itu. Oke Miss. Dan namanya untuk public speaking kita tidak bisa lakukan itu, kita tidak bisa melatih itu jika kalau kita diam, tidak Ya, mau mencoba, karena benar itu sekali. butuh proses. Yes, setuju. Oke Miss. Ini sumber-sumber biasa Miss bikin video itu dari apa tuh tema-temanya Miss? Oke, saya sih lebih learning by doing, lebih ke practical saya ya. Kalau saya makanya saya bilang saya nggak takut atau miskin ilmu. Kalau orang ada yang mikir kalau bagi ilmu ke orang nanti orangnya jago, no. Saya justru senang di saat saya bisa bagi, orang itu makin jago, orang itu makin terkenal dan lebih baik. Yang saya mau sampaikan bahwa kalau tadi Cika tanya dari mana source-nya, saya lebih banyak adalah praktek dari apa yang saya alami. Nah saya kenapa bisa nggak confidence, saya cari tahu. Saya tipikal orang yang analisa cari tahu gitu loh. Kok saya nggak confidence? Nah kalau saya ngajar pakai ini, bisa nggak sih dibuat ke anak-anak? Nah ternyata itu berhasil. Akhirnya saya pakai dengan learning by doing, punya sistem belajar. Nah itu buat sendiri Cika modul pembelajarannya seperti apa. Jadi lebih banyak praktikalnya ke orang yang belajar, itu lebih dapat seperti itu. Oke Miss, jadi kayak eksperimen ya. Ya,
karena public speaking nggak bisa hanya talking about teori ya. Memang teori penting ya, kayak sekolah juga teori penting, akademis penting. Tapi harus punya soft skill kan. Nah, at least ya public speaking juga sama. Perlu punya prakteknya. Nggak bisa cuma bicara pengen confidence tapi nggak pernah praktek. Kapan dong? Iya, Miss, kalau public speaking itu untuk teori itu cuma 30% lah. Ya, persennya. lebih banyak sih sebenarnya 90%-nya praktek. Iya, karena kan kita apa ya, di public speaking itu kan kita melatih ketakutan kita di Yes. depan umum pertama-tama ya, Miss. Karena men-challenge diri, karena kan udah berhubungan dengan seseorang kan nggak semua bisa. Setuju. Iya, bisa langsung melihat banyak orang langsung berani gitu. Pasti Iya. ada ketakutan tersendiri. Ada insecure-nya. Betul banget sih, Miss. Tapi Miss keren banget loh. Thank you. Cika juga keren ya. Terima kasih loh sudah mewawancarai saya, luar biasa loh. Dia bisa dengan confidence juga. Gak mudah ya, luar biasa Cika. Bisa mewawancarain dan membuat konten-konten yang sangat kreatif dan bagus. Dan harapan saya semoga selalu ada konten yang bagus, khususnya buat anak-anak di jurnalis yang ada di sekolah Kalam Kudus Kosambi. Terus menginspirasi, terus memberkati, dan terus berkarya. Oke, Miss. Pertanyaan terakhir nih, Miss. Oke. Menurut Miss menyenangkan nggak sih tadi memberikan materi kepada anak-anak? Wah, kalau ditanya ya, saya seneng. Awalnya dulu saya nggak seneng anak-anak ya. Wah, kayaknya bisa nangis bombay kali ya, nangis darah kali. Kenapa? Gak gampang ya mengajari orang, dan saya baru rasakan perjuangan kenapa orang bilang guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi as a coach mentor juga bukan hal mudah. Kayak kita tahu banyak orang sebagai coach, pelatih, anaknya jatuh dia harus ada di situ menopang, bukan kasih semua asupan gitu ya. Nah, kalau tadi ditanya seru nggak sih? Wah, seru banget. Kenapa? Men-challenge saya lagi karena audiens saya berbeda-beda lagi dong. Setiap sekolah, setiap tempat pasti punya audiens yang berbeda. Jadi itu sebenarnya kesempatan saya sih Cika, buat saya ambil jam terbang lagi untuk belajar bahwa gimana sih kalau dengan anak seperti ini, kalau ruangannya dengan yang anak-anaknya diem gitu ya, introvert, apa yang harus saya lakukan supaya ada engagement. Jadi fun banget buat mereka, akhirnya dari yang tadinya diem malah mereka jadi nyaman, dan akhirnya mereka juga men-challenge diri mereka mau maju. Itu sebenarnya nilai plus sih, bukan buat saya tapi buat mereka. Oh iya, Miss juga mencoba hal baru ya, gimana caranya gitu dengan pengalaman yang baru, anak-anak yang baru. Bener sekali. Ya, keren banget sih, Miss. Terima kasih ya, Miss, sudah mau. Thank you bisa Cika, diwawancarai kita hari ini. sudah mau diwawancarai mewawancarain saya ya. Iya, Saya tunggu lagi ya, oh enggak ya. Oh, Miss sering-sering berkunjung ke sini dong. Baik, boleh, siap. Iya. Thank you Cika, thank you buat teman-teman semua, buat tim yang sudah melakukan ini, dan saya yakin ini sangat bermanfaat. Sukses dan kejarlah impian kamu, dan tidaklah pernah berhenti belajar karena hidup ini gak pernah berhenti mengajari kita. Thank you. Thank you semuanya, bye-bye.